Saudara-saudari sahabat mendoan terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto hari Jumat 6 Februari 2026 bersama dengan saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Lor Gunung Slamet Kidul Kali Serayu, muga purus dulur slamet lan rahayu. Injil Tuhan hari ini dari Markus 6, 14 sampai dengan 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu ke dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yohanes Pembaptis dibunuh karena dendam Herodias. Ketika Yohanes menegur Herodes yang mengambil Herodias sebagai istrinya, kebenaran Yohanes ditanggapi dengan benci dan dendam. Herodes melakukan tindakan yang salah, telah membunuh Yohanes Pembaptis hanya karena kesombongan dan mempertahankan gengsi dan harga diri, bertahankan nama baiknya di depan umum. Demi mempertahankan harga diri dan kesombongannya, seseorang ternyata bisa mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan orang-orang benar bisa menjadi korban darinya. Para sahabat mendoan terkasih, mari kita murnikan diri kita. Adakah dendam dan kebencian dalam diri kita selama ini? Olah dan kendalikan, karena kebencian dan dendam bisa berdampak pada orang lain, merugikan orang lain, bahkan nyawa orang lain. Adakah kita mencari harga diri, nama baik, dan mengorbankan kebenaran? Saudara-saudari, beranikah kita membela kebenaran dalam hidup kita sehari-hari?
Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, berkatilah kami agar kami sanggup untuk membela kebenaran, tidak mengutamakan harga diri, kesombongan dan nama baik pribadi, tapi mengutamakan kebenaran banyak orang, kebenaran yang seharusnya kami bela. Berkati kami dan pekerjaan hari ini agar setelah dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat menonton terkasih, selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas Tuhan masing-masing. Dan Tuhan berkati Anda sekalian. Salam mendoan.